Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Data Mining. Semoga kalian selalu sehat dan tetap menjaga kesehatan mental kalian ya. Oke, di praktikum kita yang pertama ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mengimport data sekaligus melakukan pembersihan data atau data cleaning. Sebelumnya saya ingin membahas sekilas tentang data cleaning. Apa sih data cleaning itu? Data cleaning itu merupakan proses yang digunakan untuk membuang data yang tidak konsisten dan bersifat noise dari data yang terdapat di berbagai basis data yang mungkin berbeda format maupun platform. Kemudian penyebab cleaning itu yaitu ada data tidak lengkap atau data yang salah. Kemudian adanya data noise atau data yang lain sendiri. Kemudian ada data yang tidak konsisten. Kemungkinan untuk detail materinya kalian bisa baca di PPT yang ada di kelas kalian masing-masing. Kita langsung ke coding aja karena memang tujuan praktikum kita mempelajari tentang bagaimana sih menerapkan data mining tersebut ke dalam codingan, terutama yang kita pakai sekarang adalah bahasanya Python. Oke, silahkan kalian buka Anaconda. Kalian kemarin sudah belajar cara bagaimana mengeload Jupyter Notebook sehingga menampilkan workspace untuk kita melakukan coding. Oke, tahap pertama yaitu kita harus mengimport Pandas. Pandas itu merupakan library yang ada di Python. Nah, kemudian untuk mengeload file data CSV berformat CSV, kita menggunakan pd-read. PD ini diambil dari library yang Pandas ini, karena kita import Pandas SPD. Jadi kita PD itu sebagai variabel dari Pandas tersebut. Nah, kemudian read CSV. Nah, jangan lupa untuk ada R titik atas 1. Kemudian file directory-nya sama nama dari file kalian. Nah, kemudian fungsi df di sini itu untuk memanggil variabelnya yang kita deklarasikan di atas tadi. Nah, ini perlu perhatikan, saya memakai Python 2. Jadi kalau misalnya kalian memakai Python 3, biasanya menggunakan print.df seperti ini. Cuma kalau misalnya di Python 2, kita hanya panggil df-nya saja, dia akan mengeluarkan output variabel tersebut. Oke, kemudian kita akan mengecek fungsi dfdtypes di sini itu untuk mengecek tipe data yang ada di data kita. Nah, biasanya kalau misalnya di CSV enaknya dia otomatis langsung akan mendeteksi tipe data sesuai dengan apa yang kita ketik. Jadi misalnya di sini cuma angka nih, nomor sama NIM, cuma angka, tidak ada titik atau koma. Dia akan membaca atribut tersebut sebagai int, integer. Nah, untuk yang berhuruf seperti ini, ketika ada huruf dan kemudian angka dan dia pakai koma, dia otomatis bertipe data objek. Nah, kalau dia membaca angka kemudian pemisahnya angka, kita biasanya panggil koma. Cuman di sini di Python dia ngebacanya titik untuk koma itu. Nah, untuk float yang berkoma itu dia akan langsung terbaca otomatis ke float ketika dia menemukan angka kemudian ada titik untuk pemisah komanya, desimalnya, maaf. Oke. Tapi ketika kalian nanti ada misalnya nilai IPK, kalian misalnya ada satu yang 2,13 misalnya. Nah, secara otomatis nanti terbacanya tipe data yang di sini bukan sebagai float, melainkan sebagai objek. Oke. Itu keenakan kalau misalnya kelebihannya kalau misalnya kalian memakai tipe file data CSV untuk mengeload datanya.
Adapun kalau misalnya kalian mendownload data Excel-nya itu dengan file format XLSX, itu kalian harus pakai import open pixel, kemudian load workbook. Nanti kalian bisa googling sendiri. Nah, untuk saat ini kita pakainya yang CSV. Kekurangan dari XLSX, ketika kalian mengecek tipe data ini, dia secara otomatis langsung membuat seluruh atribut yang ada di data kalian menjadi tipe datanya menjadi objek. Jadi dia nggak bisa ngebaca koma, titik, angka dan sebagainya. Itu kekurangan dari XLSX. Oke. Nah, kemudian di sini df columns dan seterusnya ini saya mengganti nama dari kolom yang ada di atas. Karena kalau misalnya kita pakai tempat dan tanggal lahir, fakultas, kemudian ada garis miring, keterampilan, bahkan ada tahun sampai ada spasi masuk, nanti ketika kalian masukkan variabel tersebut dipakai di bawah untuk diproses, itu tidak akan terbaca. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya kalian mau pakai spasi, itu diganti dengan underscore. Nah, kalau misalnya emang kalian pakai dan, ya tulis aja dan gitu. Jadi untuk mempersingkat saja seperti itu. Perlu kalian perhatikan bahwasanya Python itu bahasa yang sangat sensitif. Bahkan huruf kecil besar itu bisa menjadi suatu variabel yang berbeda. Ketika kalian sebutnya df dan kalian panggil df di sini, dia akan membaca dua variabel yang beda. Bahkan d besar f kecil, nah itu juga variabel yang berbeda. Seperti itu. Oke. Nah, sehingga dari yang codingan df columns ini, akhirnya nama dari atribut yang di atas yang awalnya fakultas dan segala macamnya itu berubah menjadi yang kita tentukan di bawah ini. Oke. Nah, kemudian df isna dalam kurung sum ini. Nah, def isna itu fungsi untuk mengecek file yang data yang hilang dari dari data kita. Nah, sum itu untuk fungsi summary. Jadi kayak menjumlahkan ada berapa data sih yang missing seperti itu. Seperti yang nan dan segala macamnya ini nan gitu. Nah, untuk yang di alamat ada satu. Di alamat ada satu nannya dan seterusnya. Oke. Nah, untuk proses cleaning yang pertama yaitu kita menghilangkan data tersebut. Nah, itu menggunakan fungsi dropna. Jadi ketika ada salah satu atribut yang memiliki nilai non atau null ataupun tidak bernilai lainnya, ketika kalian punya 00 itu merupakan suatu angka, tapi yang dikatakan non sama null itu yang tidak benar-benar tidak memiliki nilainya, kosong, benar kosong, bukan nol tapi kosong, seperti itu. Nah, untuk itu fungsi dropna ini menghapus data yang dia nilainya kosong, atributnya yang mempunyai nilai kosong. Jadi kenapa di sini tinggal 15 sedangkan di sini ada 16 data ya? Perlu ingat indexing dimulai dari 0. Nah, karena di sini 15 berarti otomatis datanya berjumlah 16 dan sekarang tinggal hanya 5 karena di status itu sendiri ada 10 data yang dia missing value. Otomatis kan dia harus dibersihkan dan dia akan dihilangkan data tersebut dari data yang akan kita pakai ini. Seperti itu. Dan seterusnya. Oke. Maka sehingga jadinya tinggal ada sisa 5 dengan ya data yang seperti ini. Nah, ini yang saya bilang kenapa 0 itu bukan kosong. 0 itu ada nilainya 0 ya 0. Beda dengan kosong itu sama sekali tidak ada nilainya ya. Kemudian untuk yang kedua, proses yang kedua yaitu ada namanya pembersihan data dengan mengisi nilai rata-rata dari atribut tersebut. Nah, di contoh kasus ini saya memberikan contoh min IPK, rata-rata mencari IPK, TOEFL sama alamat tunggunya seperti itu. Nah, df
IPK, maksudnya di sini tuh ya kita mengambil data dari IPK saja. Kemudian min dalam kurung ini, tutup kurung, itu merupakan fungsi untuk mencari rata-rata dari atribut tersebut. Nah, kemudian ini tinggal panggil min IPK, min tuple, min lama sengaja saya tidak panggil karena tinggal kalau misalkan ini mengetahuinya ya tinggal ketik aja. Jadi misalnya contoh langsung min lama. Nah, jumlahnya 1,9 sekian. Oke. Nah, untuk mengisi data yang kosong tadi, ingat ya teman-teman, kosong bukan 0. Jadi untuk mengisi data yang kosong tersebut dengan rata-rata IPK yang sudah kita cari ini, fungsinya seperti ini. df IPK filna itu fungsi untuk memasukkan data, memasukkan nilai ke data yang akan kita masukkan. Min IPK kita masukkan nilai min IPK in place true. Nah, kemudian selanjutnya dan seterusnya. Kemudian kita panggil lagi coba df. Nah, ketika kita panggil df, otomatis yang sudah kita isi di sini dia akan terisi sesuai dengan angka yang ada di atas ini. Jadi misalnya tadi IPK rata-ratanya 315 ya. Nah, di sini IPK yang nilainya kosong itu yang mana? Ini ada di baris 2 sama 3. Kita lihat di baris 2 sama 3. Nah, baris 2 sama 3 akan diisi dengan nilai rata-rata yang sudah kita cari tadi dengan fungsi yang ini tadi. Oke. Nah, kemudian ada lagi dengan namanya metode pembersihan dengan metode don't care. Jadi kita menetapkan nilai default untuk untuk kita isi ke data yang hilang tersebut. Nah, ini saya kasih contoh status ya, status yang banyak banget kan tadi yang kosong, ada 10 isinya, ada 10 yang kosong maksudnya. Nah, di sini kita deklarasikan, kita tentukan nilai value dari default statusnya. Nah, kemudian sama fungsinya dengan menggunakan filna untuk mengisi data di atribut yang kita inginkan. Nah, maka secara otomatis data yang tadinya known, nah tadi 1 2, nah nan ini yang datanya kosong, dia otomatis akan terganti dengan MHS dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang istilah outlier. Ketika ada data yang outlier itu berarti untuk mencari ketidakwajaran ya, istilahnya bisa didefinisikan seperti itu. Nah, untuk itu, untuk menentukan outliernya kita membutuhkan nilai dari standar deviasi. Nah, untuk standar deviasi kita harus mengimpor library dari statistik, kemudian kita import standar deviasi untuk dari library statistik ini. Nah, ini saya kasih contoh untuk kita mencari outlier dari dari atribut IPK. Seperti ini. Ini variabel yang mau kita pakai nanti untuk diproses. Kemudian ini fungsinya. Jadi statistik dari library-nya, kemudian .stdef standar deviasi, kemudian data dari IPK tersebut, data IPK-nya saja gitu. Oke. Kemudian kita panggil, kita untuk mengecek nilai dari standar deviasi tersebut, kita tinggal panggil aja gitu. Nah, kemudian untuk menentukan outliernya itu ada 2, jadi ada maksimal sama minimal. Jadi untuk maksimal, jadi nilai main IPK yang sudah ada di atas tadi ditambah dengan 2 kali standar deviasi dari IPK yang sudah kita cari di sini. Nah, untuk yang min berarti fungsinya tinggal dikurangin. Oke. Kira kita panggil satu-satu untuk menentukan nilainya. Nah, setelah itu kalau misalnya kalian ingin menghapusnya, ya tinggal dihapus dengan cara yang tadi, bisa di drop atau di filna. Ya, cleaningnya sesuai dengan metode yang kalian inginkan, bisa dihilangkan ataupun diganti dengan rata-rata, itu terserah kalian seperti yang sudah kita pelajarin di atas tadi. Oke, mungkin untuk pertemuan ini
itu saja materi kita. Jika kalian punya pertanyaan atau ada yang error, silahkan kalian tanyakan di grup WA yang sudah disediakan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Makasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.